Ulangan 32 nomor 21, mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Oke, mereka menimbulkan sakit hatiku, Bani Israel membangkitkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku Tuhan akan membangkitkan cemburu Bani Israel dengan menggunakan yang bukan umat pilihanku, dan akan menyakiti hati Bani Israel dengan menggunakan bangsa yang ummi. Simak datang besok. Jadi keturunan pembangkang perintah Tuhan yang membantah Nabi Isa alaihissalam dibangkitkan sakit hatinya dengan kecemburuan kepada kejayaan umat Islam. Mereka harus dipanjangkan umurnya. Kenapa orang-orang Kanaan, kenapa orang-orang Saduki tidak dipanjangkan kemudian? Bani Edom kenapa enggak dipanjangkan usianya? Penyembah dewa Molok kenapa enggak dipanjangkan usianya? Penyembah dewa Baal kenapa enggak dipanjangkan usianya? Karena Allah sedang tidak ingin balas kepada mereka. Kenapa Allah tidak memanjangkan usia pembangkang Nabi Nuh? Kenapa Tuhan tidak memanjangkan usianya orang-orang yang ada di Sodom Gomora? Kenapa? Karena Tuhan ingin membantai mereka sekaligus. Tetapi kepada Bani Israel yang membantah nabi-nabi, yang membunuh para nabi, Tuhan memanjangkan usia mereka supaya Tuhan puas sepuas-puasnya membalas kepada mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan umat. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku Tuhan akan membangkitkan rasa cemburu yang mendalam terhadap mereka dengan menggunakan yang bukan umat, bukan Bani Israel, dan akan menyakiti, akan merobek-robek hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Jadi apa yang terjadi saat sekarang? Kesakitan hati, kecemburuan mereka terhadap kejayaan umat Islam mereka lampiaskan dengan menghancurkan Palestina. Palestina seorang diri melawan puluhan negara-negara kafir laknatullah. Hasilnya Palestina masih berdiri dengan kuat sampai hari ini. Putus-putus lidahnya, Bang. Jaringannya ya. Di mujizat mengunjungi langit dan membelah bulan, kan begitu. Kenapa kemudian dalam situasi sekarang ini Allah yang Maha Kuasa yang sangat luar biasa itu tidak melakukan apa-apa? Contoh, saya kasih contoh ya. Yang sekarang ini lagi jadi perdebatan bahkan, yaitu invasi dari Israel ke Palestina, kan begitu. Kemudian peperangan di antara Arab Saudi dan Yaman yang mengakibatkan sekitar 500.000 anak-anak Yaman mengalami stunting ya. Itu sangat menyedihkan dan menyakitkan hati, begitu Bang. Jadi bukan persoalan agamanya apa, tapi kenapa Tuhan yang Maha Kuasa ini sepertinya tidak peduli dengan semua itu. Begitu Bang. Terima kasih, mohon pandangannya Bang. Oke, sekarang pertanyaan yang global aja, yang umum, sifatnya umum. Kemana Tuhannya Kristen ketika COVID melanda dunia? Itu aja dulu. Gak usah neko-neko menyudutkan satu agama. Sekarang kemana Tuhannya Yahudi, Tuhannya Kristen, Tuhannya Islam ketika dunia COVID melanda dunia? Kemana Tuhan-Tuhan ini? Oh, tidak ada Tuhan berarti. Iya, sama. Ya, maksudnya berarti sama. tidak ada Tuhan. Iya, kemungkinan begitu Bang. Kemungkinan tidak ada Tuhan. Bahaya ini. Sepertinya begitu. Lalu yang mengadakan alam semesta ini kalau tidak ada Tuhan siapa? Nggak tahu Bang. Yang Nah, pasti itu dia. Alam semesta ini ada, dan ada peperangan, ada penderitaan. Nah, Tuhannya mana? Kan begitu. Oh begitu. Jadi maksudnya saudara, maunya Anda itu dunia ini harus tenang, tidak ada huru-hara. Ya kan dia Maha Kuasa, Maha Penyayang, Maha Kasih, Maha semua-muanya itu. Kok bisa menciptakan dunia di mana ada orang-orang yang Anda ini agamanya apa? Tunggu dulu, Anda ini agamanya itu. apa? Kalau saya nggak penting soal agama sih kalau saya Bang. Oh berarti Anda tidak punya kepala dong kalau gitu.
Boleh dong saya bertanya, kalau Anda tidak percaya akan adanya Tuhan, apa yang ada pada diri Anda yang milik Anda? Coba tunjukkan ke saya. Yang punya milik Anda itu apa? Yang Anda miliki itu apa? Coba turun, coba katakan ke saya. Apa yang Anda punya? Ini yang saya punya maksudnya yang properti Yang milik Anda punya, saya yang atau Anda gunakan sesuatu yang berbicara ini saya milik miliki Anda? dalam diri atau di luar diri begitu. Semuanya, diri Anda yang saya tanya. Apa yang menjadi hak paten milik Anda? Hak paten HP saya bang, Ya, saya beli. ya, oke, itu milik Anda. Nah, sekarang Anda mendapatkan upaya untuk membeli HP itu berjalan, kemudian ke counter beli HP itu kakinya siapa? Anda kan beli HP, oke, itu milik Anda membeli. Sekarang kaki Anda beli di mana kaki Anda itu? Tanya dulu. Kaki Anda itu Anda beli di mana? Nah, saya tidak beli bang. Nah, lalu? Saya tidak beli. Lalu siapa yang punya betis yang Anda punya itu, yang Anda pakai? Iya punya saya bang. Tidak Dari semua mana yang Anda punya saya dapatkan? harus saya Dari beli. mana? Bang. Dari mana Anda dapatkan betis itu, dari mana? Kok tiba-tiba saja Anda merasa memiliki? Saya lahir dengan betis ini bang. Saya lahir dengan betis ini. Anda lahir dengan betis. Ketika Anda lahir dengan betis, Anda sebelumnya itu koordinasi dengan ibu Anda atau gimana ceritanya sampai Anda ada? Saya tidak meminta saya dilahirkan bang. Nah, berarti ada yang mengatur. Udah paham sampai sini? Berarti ada yang berkehendak. Berarti ada yang berkehendak sampai ada Anda di dunia ini. Saya rasa mereka tidak berkehendak secara langsung untuk saya, tapi mereka membuat anak dan anak itu lahir dan itulah saya. Begitu. Tapi orang tua saya tidak berkehendak saya yang seperti ini. Oke, Anda sudah punya anak? Sudah. Anda sudah punya? Sudah. Anda yang bikin betisnya anak Anda? Proses yang diperlukan untuk itu reproduksi. Ya, saya tanya, apakah Anda yang saya membuat tidak memesan betisnya? betis di toko begitu bang. Saya tanya, apakah Anda yang membuat betisnya? Saya hanya melakukan bagian saya bang, dan membiarkan alam melakukan sisanya. Berarti betis anak Anda itu bukan buatan Anda, bukan? Itu bagian dari proses reproduksi saja bang. Ya, saya tanya, betisnya apakah Anda yang membuat? Saya turut berpartisipasi dalam proses itu. Turut berpartisipasi. Apa yang Anda buat? Kemudian apa yang Anda buat sampai kok bisa jadi betis? Saya memasukkan penis ke dalam vagina istri saya, kemudian air mani keluar dan sperma menyatu dengan ovarium, kemudian terjadilah proses pembuahan itu. Setelah itu embrio bertumbuh menjadi seorang jabang bayi dan dilahirkan. Melalui operasi sesar. Berarti seperti di dalam rahim istri Anda itu ada alat canggih, gitu ya? Alat apa maksudnya bang? Lah itu tadi Anda hanya menyuntikkan sperma kata Anda, cairan, berarti bukannya menjadi keju, tapi justru menjadi daging. Kok bisa? Berarti di dalam rahim istri Anda itu ada mesin. Enggak, itu memang proses alaminya kan seperti itu. Kok proses alami? Maksud saya, bukankah istri Anda yang membuat itu? Itu proses alami bang. Iya, proses alami ini yang membuatnya, aku bilang, yang membuat proses ini berjalan itu siapa? Itu proses alamiah bang. Saya tahu itu proses alami. Justru kalau Anda mengatakan itu proses alami, justru kalau itu adalah proses alami, itu adalah ketidakberdayaan Anda. Karena segala sesuatu terjadi itu ada sebab musababnya. Anda hanya memasukkan air, kemudian air itu berproses menjadi betis. Nah, sekarang ketika Anda ditanya siapa yang membuatnya, Anda mengatakan itu proses alami. Inilah ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Bukti bahwa ada yang memprosesnya, kan? Di dalam dunia ini ada yang tidak bisa saya kontrol.
bukan berarti ada orang lain yang mengontrol begitu. Nah, sekarang Anda berbicara itu dari mana? Anda berbicara itu dari mana asalnya? Kemampuan Anda sendiri? Saya belajar, Bang. Oh, belajar. Anda belajar berbicara. Terus alat untuk berbicara itu Anda beli di mana? Alat-alat berupa lidah, pita suara. Seperti Anda saya beli di sudah mana? bilang tadi bahwa tidak semua yang saya punya itu harus saya beli, Bang. Dia ingat yang saya tanya, Anda dapatkan dari mana gitu loh. Pita suara dan suara yang Anda punya itu Anda dapatkan dari mana? Saya lahir seperti ini, Bang. Ya, lahir. Berarti ada yang mengadakan Anda kan? Ya, proses alami tadi, Bang. Proses alami yang membuat Anda ada. Nah, proses alami ini terjadi, ada nggak yang menyebabkan? Ya, ayah dan ibu saya, Bang. Loh, tadi Anda sebagai ayah aja mengatakan Anda tidak berdaya. Anda hanya mensuntikkan air. Saya tanya istri Anda mengolah Iya. nggak? Istri Anda mengolah nggak? Misalnya nih, mengatur rambutnya, memasang kakinya, memasang tangannya, memasang lambung yang Dia ada dalam mengolahnya tanpa dia menyadarinya, Bang. Nah, berarti itu terjadi, ada yang mengadakan tanpa Anda sadari. Itulah yang disebut Tuhan. Makanya Tuhan itu maha hadir bagi orang berakal. Karena kalau Tuhan itu tidak maha hadir, mustahil semua ini bisa terjadi. Bisa juga tanpa Tuhan kok, Bang. Buktinya Anda tidak mampu hanya menyuntikkan air, kok bisa terjadi? Buktinya sekarang ini Tuhan tidak bikin apa-apa soal saya. Loh, kok bisa kayak gitu? Mungkin karena menurut Saya Anda bilang Tuhan itu harus dilihat. Tuhan lu enggak ada Tuhan gitu. Saya bilang Mungkin sekarang maksud ya, Anda, mungkin Tuhan tuh maksud enggak ada. Anda, Tuhan itu ada ketika Anda bisa melihat dengan mata, gitu. Setidaknya yang dia lakukan seperti dulu-dulu itu yang saya, ini kan pertanyaan saya tadi. Iya. Wah, kenapa agama-agama itu ketika mendeskripsikan kehebatan Tuhan itu mengacunya ke masa lalu? Kenapa tidak ke masa sekarang ini? Ya, sekarang tidak ini ada aja. bukti bahwa Sekarang masa ini aja sekarang dulu. ini, Sekarang masa ini. sekarang ini Tuhan Oke, sekarang ini melakukan aja. hal-hal Oke, seperti oke, yang oke. Tuhan Oke. lakukan di masa lalu. Oke, sekarang Yaitu ini aja. membelah Sekarang hutan ini. untuk Musa, Sekarang membelah ini bulan aja. untuk Nabi Muhammad, Oke, dan oke. lain-lain. Sekarang ini aja. Ketika Anda makan, kenapa gigi Anda tidak memanjang? Kenapa justru rambut aja yang memanjang? Kenapa nonot Anda itu tidak memanjang? Siapa yang menahannya? Padahal nutrisi sama-sama masuk di lambung Anda. Kenapa gigi Anda nggak memanjang? Cuma rambut. Siapa yang menahan itu, Bang? Anda. Saya belum belajar soal itu, Bang. Pasti ada penjelasan ilmiahnya itu. Ya, sekarang Anda tunjukkan aja coba. Anda kan berbicara mengenai keberadaan dan mukjizat Tuhan hari ini. Saya tanya sedikit itu siapa ada dalam yang kode menahan genetika gigi Anda masing-masing sampai makhluk gigi gitu, Anda Bang. tidak bertumbuh? Siapa yang menahan gigi Anda sampai tidak bertumbuh? Selayaknya rambut Anda biarpun Anda tidur, rambut Anda tetap bertumbuh. Siapa yang menahan gigi Anda sampai nggak bertumbuh? Itu ada di kode genetika, bukan soal siapa yang menahan, Bang. Loh. Hebat kali abang ini. Makanan masuk ke dalam tubuh Anda, ada yang mengaturnya, kemudian bukan Anda yang ngatur. Ada yang mengatur ke rambut, ada yang mengatur ke gigi, bukan Anda yang mengatur, tetapi Anda yang mengatur di balik semua pengetahuan Anda. Anda ingin mengatakan, oh tidak, itu terjadi dengan sendirinya. Ya, itu Justru ada di dalam karena kode itulah genetika, yang Pak. disebut keberadaan Tuhan. Karena Anda tidak berdaya kemudian memahami dan mengatur jasad Anda, maka Anda membutuhkan Tuhan untuk mengatur itu. Tapi Anda tidak beriman. Kenapa? Karena Anda hanya beriman kepada yang Anda lihat. Sekarang Anda lihat akal Anda enggak? Apakah Anda melihat akal Anda? Akal itu apa, Bang? Akal itu adalah pengetahuan, sumber pengetahuan atau implementasi dari pengetahuan sampai Anda bisa berbicara soal jawab dengan saya. Itu kan Anda punya akal. Pertanyaan saya, apakah Anda punya akal? Kalau akal adalah sumber pengetahuan, berarti buku termasuk dong, Bang. Nah, buku ini adalah media untuk menjadi bahan input untuk otak sehingga kita bisa memahami isi daripada tujuan buku itu dituliskan.
Apa yang memakai, apa yang dipakai untuk menelaah, itulah otak. Hasil dari otak ini yang disebut akal. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Anda punya akal? Simpel, kan? Kalau hasil dari otak ini itulah akal, berarti akal itu pengetahuan maksudnya. Enggak, sekarang pertanyaan saya, apakah Anda punya akal? Jawab aja dulu. Kalau akal itu seperti yang Bang Zuma Pertanyaan jelaskan saya, tadi, saya mulai, punya. mulai. Apakah Ya, kan saudara begitu. punya akal? Ya, seharusnya punya kalau definisinya seperti yang Bang Zuma Sekarang, bilang. apakah, saya ulang lagi, apakah Anda punya akal? Ya, punya Bang. Punya. Bisa Anda tunjukkan kepada saya? Bisa Bang, tapi butuh Silakan alat. Anda silakan tunjukkan akal Anda kepada saya, silakan. Aku pingin lihat. Saya sekarang tidak punya alat di sini Bang. Maksudnya apa nih? Macet. Ada alat yang bisa mengukur gelombang otak kita Bang. Ya, saya tidak tanya otak, bro. Saya tidak tanya otak. Kucing juga berotak, monyet pun berotak. Yang saya tanya akal. Yang saya Ini tanya Bang, akal. kalau akal seperti yang Abang sampaikan tadi, bahwa akal itu adalah dan akal itu berupa pikiran-pikiran, dan pikiran-pikiran semuanya itu adalah energi, maka energi itu bisa diukur Bang. Dan ada alat Sekarang, ukurnya memang. Yang saya tanya, Tapi Tuhan apakah Anda mau punya diukur pakai akal? apa, Bang? Apakah Anda punya akal? Itu dulu pertanyaan saya. Apakah Anda punya akal? Ya, akal Anda tadi, mengatakan ya punya. makanya tadi saya tanya dulu ke Bang Anda Zuma. mengatakan Anda punya akal. Itu apa? Jangan sampai pengertian akalnya Abang dengan pengertian akalnya saya tuh beda. Oke, Begitu. silakan Anda definisi akal itu apa? Akal adalah Saya enggak punya definisi akal, Bang. susah memang kan? Susah. Anda mengatakan Saya Anda punya akal. definisi otak dan pikiran-pikiran. Kalau akal Oke, saya otak agak dan abstrak begitu. pikiran-pikiran. Oke. Kita tinggalkan akal karena Anda nggak paham. Sekarang begini, pikiran itu apa? Ya benar, maaf ya Bang, saya tidak paham kalau akal. Apakah Anda punya pikiran? Iya, saya punya, Bang. Oke, coba tunjukkan ke saya. Pikiran-pikiran itu adalah yang sedang saya pikirkan sekarang. Ya, sekarang tunjukkan ke saya dong. Saya ingin ditunjukkan Iya, saya menyadarinya. Selayaknya Anda ingin ditunjukkan Tuhan Allah, saya pun ingin minta ditunjukkan agak pikiran Anda itu mana. Coba tunjukkan pikiran Anda itu ke saya. Ini pikiran saya ada sekarang sementara saya berpikir, Bang. Dan itulah Mana yang ditunjukkan tunjukkan oleh ke saya, kesadaran saya. tunjukkan ke saya. Mana saya tahu, mana? Saya mau lihat pikiran Anda itu apa. Mau tahu saya. Harus ada objek dong ya. Ya, Karena ini Anda pikiran berbicara saya. mengenai Tuhan. Anda berbicara mengenai Tuhan harus ada objek. Sekarang saya pun ingin objek. Tunjukkan pikiran itu kepada saya. Silakan. Nah, hubungan dengan pikiran saya dengan Tuhan apa, Bang? Anda menolak Tuhan karena Anda tidak melihatnya. Sekarang saya menolak Anda itu manusia punya pikiran karena saya tidak melihat Anda punya pikiran. Mana tunjukkan pikiran Anda ke saya Jadi, kalau ada. Oke, saya mengerti maksud Abang. Jadi gini, Ya, silakan. pikiran saya itu subjektif, Bang. Tentu saja Abang tidak bisa melihat pikiran saya karena itu subjektif, adanya di saya. Berarti boleh dong saya mengatakan Anda tidak berpikir alias Anda monyet? Boleh? Boleh? Boleh, Nah, Bang. berarti Anda monyet. Itu menurut Abang. Loh, saya tidak melihat pikiran. Pada diri Anda itu saya tidak melihat pikiran. Yang Anda katakan, saya punya pikiran. Minta saya buktikan. Mana pikiran Anda? Anda tidak bisa menunjukkan. Berarti Anda seperti monyet. Karena saya tidak melihat ada pikiran di Anda. Tapi pikiran saya ada karena itu makanya saya bilang bahwa buktikan. pikiran itu Tunjukkan. subjektif. Itu saya yang sadar dengan pikiran itu. saya. Tunjukkan pikiran Anda itu Itu ke saya. subjektif, Bang. Tunjukkan Saya tidak pikiran bisa menunjukkan. Anda itu ke saya. Tunjukkan. Saya tidak bisa menunjukkan karena itu adalah subjektif saya. Berarti pikiran Anda tidak ada. Manusia Menurut yang Abang. tidak punya pemikiran itu orang gila. Berarti Tuhan itu tidak ada. Nah, Karena seperti Abang analogikan tadi bahwa Tuhan seperti pikiran saya. Oke, baik.
Sekarang begini. Abang mengambil kesimpulan pikiran saya tidak ada, pikiran saya monyet dan sebagainya. Saya bisa mengambil kesimpulan yang sama tentang Tuhan. Silakan Ya kan? aja. Itu kesimpulan Anda. Iya. Silakan aja. Oke, Iya, silakan iya. aja. Terima kasih, Sekarang Bang. kita masuk poin naik level kedua kita. Oke, naik level kedua kita. Ketika kemudian Anda ingin melakukan persetubuhan dengan istri Anda, apakah kemudian diawali oleh pikiran atau tidak? Jawab dulu. Apakah sebegitu aja? Begitu Anda lari, takut masuk ke kamar, udah selesai. Apakah diawali pikiran dulu atau tanpa pikiran dulu? Itu privasi sih, Bang. Nah, ini. Apakah diawali pikiran dulu atau seketika langsung main hantam aja? Sebenarnya pertanyaan itu sifatnya privasi. Ya nggak apa-apa kok, privasi pula. Anda kan ingin berbicara tentang kebenaran pikiran Anda ada atau tidak. Artinya gini, Bung, ketika kita naik level tapi berbicara kok mengenai konsep beloknya keberadaan ke kita. hubungan suami istri kan gitu. Enggak, iya betul. Sebelum Anda melakukan itu, apakah ada intrik dalam diri Anda untuk berpikir melakukan itu? Aku ingin melakukan ada nggak? Ada nggak, Bang? Ada nggak pemikiran itu? Pingin melakukan, ini tugas dan tanggung jawab saya kepada bini saya. Bini saya butuh juga, aku juga butuh. Ada nggak kemudian pikiran-pikiran itu muncul sebelum Anda melakukan? Ada nggak, Bung? Ada, Bang Suma. Ada kan? Tidak mungkin Anda melakukan itu tanpa berpikir. Anda pasti memikirkan dulu. Artinya dari sesuatu yang abstrak, yang tidak nampak, melahirkan tindakan yang nampak. Nah, bagaimana dengan Allah? Yang tak nampak bagi diri Allah melahirkan satu tindakan yang nampak. Inilah bukti keberadaan Allah. Anda menggauli bini Anda pada malam hari, bukti bahwa pikiran Anda itu ada, diimplementasikan dengan tindakan. Bukti adanya Allah diimplementasikan dengan tindakan, adanya ciptaan berupa alam semesta. Itulah bukti bahwa pikiran Anda ada, itulah bukti bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu ada. Jadi tidak perlu Anda melihat mana ya pikiran saya. Pikiran saya di mana ya terletaknya? Mana ya pikiran saya? Nggak perlu Anda mencari pikiran. Anda melihat, Anda cukup melihat kemudian keadaan setelah Anda berpikir apa yang Anda lakukan. Tindakan-tindakan Anda inilah bukti bahwa pikiran itu ada. Tindakan Anda menggauli bini Anda, bukti bahwa pikiran itu ada, pikiran Anda itu ada. Begitulah Allah, bukti adanya Allah, adanya alam semesta ini. Selesai. Belum, Bang, belum selesai. Belum selesai. Oke, setelah Anda berpikir Anda ingin menggauli bini Anda, apakah menggauli bini Anda itu didasari oleh hasil pikiran atau tiba masa tiba akal aja? Lucu itu nanti. Ayo. Gini, Bang, yang saya mintakan tadi bukan soal saya menggauli siapa ya begitu. Tapi yang saya mintakan kan Allah itu maha kuasa, Tuhan, bukan cuma Allahnya Abang aja. Tuhan semuanya ini kan maha kuasa nih. Siapa Tapi bilang kok hanya nggak bisa Tuhanku yang maha ngatasi kuasa? itu Hanya Tuhanku yang maha kuasa. anggaplah seperti itu, Bang. Iya. Terus kenapa tuh nggak bisa tuh Rusia Ukraina didamaikan? Banyak penderitaan di sana, Bang. Kenapa Israel bisa kayak Palestina begitu? tuh, Bang. Kasihan Kenapa banget, bisa Bang. kayak begitu, Bung? Itu belahlah, Bung. belahlah itu, Bang. Bulan aja Dengar dibelah, saya, Bang. dengar, Bung. Bulan Dengar aja saya, Bung. dibelah. Dengarkan Kenapa saya, nggak bisa belah si Israel, Dengarkan Bang? saya, Bu. Pertanyaan Belah si anak-anak Israel kecil itu nggak atau usah belah diteruskan, si jijik saya Saudi dengarnya. Arabia? Bung. Diam, Itu diam, bukan diam. pertanyaan Diam, kecil, Bang. diam, Justru pertanyaan diam. sederhana yang tidak akan pernah bisa dijawab. Diam. Ya karena nggak bisa dijawab kan, makanya disuruh diam. Diam. Pertanyaan saya itu pertanyaan itu menjijikkan. Sekarang begini, Bung. Ya, karena tidak bisa dijawab. Ini saya mau menjawab, makanya saya suruh Anda diam. Nyet, monyet.
Karena saya tahu, makanya saya suruh Anda diam, monyet. Tuh kan? Ya, Kalau tadi udah kan mulai Anda sudah maki-maki mengakui diri gini Anda ya monyet. ini aslinya nih. Tadi kan Anda sudah mengakui Ini diri Anda wujud monyet. Tuhannya nih. Loh. Ini wujud Tuhannya yang keluar dari Teman-teman, dari mulut, keluar dari dalam teman-teman, diri. benar nggak tadi dia mengakui kalau dia sama seperti monyet? Benar nggak? Coba ketik di bawah. Benar nggak dia mengakui bahwa dia sama seperti Tidak ada monyet? yang Benar nggak? mengakui itu. benar. Saya Benar. mengatakan itu Tadi menurut kamu Anda. mengatakan, tadi kamu mengatakan kalau begitu saya juga bisa menyatakan hal Sudah itu kepada jawab Tuhanmu. saja. Saya bilang kayak iya. Kenapa Allah tidak mampu mendamaikan Saudi Berarti Arabia boleh dan dong saya Yaman? memanggil Kasihan Anda itu monyet. Yaman. Boleh saya 500.000 memanggil Anda anak-anak di babi sana dan itu udah seterusnya. Kan gitu. kelaparan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya sebelum saya menjawab pertanyaan kamu tadi. Pernah nggak Anda membuat sebuah pekerjaan di rumah, misalnya bikin lemari atau bikin meja? Pernah nggak? Pernah. Nah, meja yang Anda buat itu berasal dari pikiran atau tiba masa tiba akal? Anda kerja tanpa ada pikiran? Saya buat dari kayu. Nenekmu kiper, udah turunin. Orang tak berakal, tak punya akal. Turun, Anda turun. Anda cebok aja 1 sendok, habis itu jilat Ikan meja tangan Anda. dibuat dari kayu. Turun. Anda nggak layak diskusi. Ini. Udah nggak Binatang mampu nggak jawab. layak diskusi dengan makhluk berupa manusia. Ya, cukup Anda renungkan bahwa Anda meniduri istri Anda akibat dari Anda punya pikiran-pikiran. Setelah Anda berpikir, Anda meniduri istri Anda. Hasilnya apa? Hasilnya anak Anda. Lahirlah betisnya, tangannya, kakinya, dan seterusnya. Oke? Itu buah dari hasil pikiran. Sekarang Allah, alam semesta, pencipta alam semesta ini, menciptakan alam jagat raya ini sebagai implementasi eksistensi dirinya. Allah menghadirkan dirinya di atas muka bumi dengan cara 2. Yang pertama, menciptakan alam raya yang luas ini, tempat gugusan bintang-bintang. Kemudian Allah menciptakan alam kedua, yaitu alam kecil, yaitu manusia. Untuk membuktikan Allah itu ada, untuk membuktikan Allah itu hadir, Allah menciptakan 2 alam. Alam semesta dan alam manusia. Apa itu tubuh manusia? Bagi orang yang berakal pasti tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku Allah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Siapa yang mengatur kehidupan Anda? Siapa yang mengatur limpa? Siapa yang mengatur usus? Siapa yang mengatur jantung? Siapa yang mengatur penglihatan Anda? Jarak penglihatan Anda. Ketika Anda melihat kemudian objek, lantas pikiran Anda mengatakan, oh ini gelas. Anda bergeser ke kanan, melihat mangkok, oh ini mangkok. Bergeser ke kanan, melihat kopi, oh ini kopi. Siapa yang memberikan pengetahuan itu? Siapa yang memberikan pengetahuan secara spontan dalam benak Anda itu? Siapa? Oh, saya sendiri. Nenek lu kiper. Orang bisa tunjukkan pikiran Anda aja, Anda nggak bisa. Apalagi bisa memahami ini kopi, ini gelas, ini komputer, ini bla 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 dan seterusnya. Siapa yang memberikan itu? Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hanya Allah yang memberikan pengetahuan tentang itu semua. Yesus tanya, Yesus ini apa? Yesus tak tahu. Begitu kutunjukkan jam tangan, Yesus ini apa Yesus? Ndek nara. Tidak ada pengetahuan saya tentang itu, saya nggak tahu. Kuperlihatkan lagi HP, Yesus ini apa? Yesus pun nggak tahu. Ya karena dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tuhan itu lebih dekat, Allah lebih dekat kepada manusia ya daripada manusia itu sendiri. Pertanyaannya gini cuma, tadi kan Leon itu Anda nggak nalar sebenarnya apa yang ditanyakan Leon tadi. Maksud Leon gini loh, Palestina itu kan Islam, ya kan? Kita setuju kan? Mayoritas di Palestina Islam. Dan Anda mengklaim bahwa Allah itu lebih dekat daripada ulat leher ya? Ya. Betul kan? Jadi berapa lama sudah Israel menindas Palestina, dan sampai saat ini Allah yang Anda klaim Maha Pencipta itu belum pernah membantu Palestina untuk memenangkan peperangan ini. Bahkan yang terjadi Israel yang dikeroyok oleh Jazirah Arab tidak
tidak pernah kalah sama sekali. Itu yang saya anehkan loh. Dikeroyok Jadi, katanya oleh gimana Jazirah kira-kira? Arab. Ini Ya, dibalik-balik dikeroyok otaknya oleh orang ini, Jazirah. dibalik-balik otaknya. Dibalik-balik Jangan otaknya orang framing. ini. Jangan framing. Semua kita tahu sejarah. dengar, penyembah Semua bangke, orang dengarkan, mengerti penyembah sejarah. bangke, penyembah bangke, dengarkan. Yang ada adalah Palestina dikeroyok agak negara-negara Kristen tuyul. Jangan kau bahlul kau. Nah sekarang saya masuk ke dalil. Masuk ke dalil. Diam. Ketika Diam. Israel diserang Diam. Mesir, Diam. hanya Penyembah setan diam. gitu. Diam, dengarkan saya. Kau harus belajar sama saya. Kau harus belajar ya. Belajar baik-baik. Kau baca Ulangan 3221. Narasi Anda kosong loh. Penyembah bangke, dengarkan. Ulangan 32 nomor 21. Dengar ya baik-baik. Ku bacakan dalilnya ya. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu, aku Tuhan akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang ummi. Jadi Allah memanjangkan umur Israel agar Allah puas menyakiti hati umat Israel. Allah memanjangkan umur mereka, keberadaan mereka, agar Allah puas membangkitkan cemburu mereka. Ini sumpah Allah di dalam Ulangan 32 nomor 21. Mereka Bani Israel, diam dulu nyet, diam dulu nyet. Gurumu belum selesai nyet, diam dulu nyet. Dari tadi, Nyet, gurumu belum selesai. Nyet, diam dulu nyet. Penyembah bangke, diam dulu. Tenang. Diam. Ulangan 32 nomor 21 Anda baca. Saudara Juma ini bernarasi kosong, itu yang kata saya. Diam bangke, diam. Kalau Anda tidak Penyembah mampu, bangke teruskan diam. saya, Juma. Kalau Anda Penyembah tidak mampu, bangke teruskan diam. Saya belum selesai. Gurumu belum saya. selesai. Anda sakit hati mendengar suara Anda kebenaran turun ini. kalau gitu, Anda turun. Penyembah bangke diam. Anda kalah. Saya mending dikalahkan oleh orang tolol daripada saya diskusi dengan orang bodoh kayak kau. Diam. Mampus. Selesaikan kau. Jadi Ulangan 32 nomor 21, mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku. Bani Israel membangkitkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku Tuhan akan membangkitkan cemburu Bani Israel dengan menggunakan yang bukan umat pilihanku, dan akan menyakiti hati Bani Israel dengan menggunakan bangsa yang ummi. Siapa kau datang besok? Jadi keturunan pembangkang perintah Tuhan yang membantah Nabi Isa alaihissalam dibangkitkan sakit hatinya dengan kecemburuan kepada kejayaan umat Islam. Mereka harus dipanjangkan umurnya. Kenapa orang-orang kenapa orang-orang Kanaan, kenapa orang-orang Saduki tidak dipanjangkan kemudian? Bani Edom kenapa enggak dipanjangkan usianya? Penyembah dewa Molok kenapa enggak dipanjangkan usianya? Penyembah dewa Baal kenapa enggak dipanjangkan usianya? Karena Allah sedang tidak ingin balas dendam kepada mereka. Kenapa Allah tidak memanjangkan usia pembangkang Nabi Nuh? Kenapa Nabi Tuhan tidak memanjangkan usianya orang-orang yang ada di Sodom Gomora? Kenapa? Karena Tuhan ingin membantai mereka sekaligus. Tetapi kepada Bani Israel yang membantah nabi-nabi, yang membunuh para nabi, Tuhan memanjangkan usia mereka supaya Tuhan puas sepuas-puasnya membalas kepada mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Siapa bangsa ummi? Bangsa Israel. Mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan umat. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku Tuhan akan membangkitkan rasa cemburu yang mendalam terhadap mereka dengan menggunakan yang bukan umat, bukan Bani Israel, dan akan menyakiti, akan merobek-robek hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Ayo dong. Jadi apa yang terjadi saat sekarang?
kesakitan hati, kecemburuan mereka terhadap kejayaan umat Islam mereka lampiaskan dengan menghancurkan Palestina. Palestina seorang diri melawan puluhan negara-negara kafir laknatullah. Hasilnya Palestina masih berdiri dengan kuat sampai hari ini. Amerika membantu, semua negara-negara kafir laknatullah membantu. Apa yang terjadi? Palestina tetap berdiri hari ini. Darah bagi mereka adalah permainan, kematian bagi mereka adalah senda gurau. Orang-orang Islam Palestina tertawa dengan suara letupan bom nuklir dari manapun arahnya. Mereka hanya bisa mengatakan la ilaha illallah sambil tersenyum menunggu datangnya hujan-hujan rudal dari negara-negara kafir laknatullah. Apakah mereka rata dengan tanah habis? Tidak. Sampai detik ini mereka ribuan kemudian habis mati meninggal. Tapi apakah mereka habis? Tidak. Saban demi hari, hari demi hari, orang-orang Palestina semakin banyak. Tapi apakah mereka dapat bantuan untuk ikut berperang bersama dengan mereka? Tidak. Orang Indonesia, ada tentara Indonesia ikut memerangi Israel, membantu Palestina? Tidak ada. Ada orang Madinah, orang Mekah, orang-orang Arab lain yang ikut bertarung di sana? Nggak ada. Palestina seorang diri menghadapi lawannya kafir laknatullah, sekutu-sekutu Israel, memberikan bantuan berupa senjata, berupa apapun itu untuk menghancurkan Palestina. Allahu Akbar. Palestina sampai hari ini masih tetap berdiri dengan teguh. Itulah pembuktiannya bahwa Allah itu maha besar. Dan ulangan 32:21 itu menampar kamu habis-habisan kiri kanan. Masih mau datang besok. Sekian teman-teman. Iya. Selamat siang semuanya, Juma dan Siang. Ya, ini menarik nih bahasannya. Saya simak tadi masalah Palestina, Israel ya. Jadi saya mau bertanya ini. Saya pertanyaan simpel aja. Ya. Kenapa Tuhan membiarkan mereka berperang sampai mati-mati bunuh-bunuhan? Ya tadi kan dalilnya sudah ada. Tuhan ingin balas dendam. Parah lah ya. Oh iya pasti. Kamu nggak lihat Sodom Gomora dan juga Bahtera Nuh masih buta? Berarti Tuhan itu kejam. Tuhan itu bukan kejam. Tuhan itu maha segala-galanya. Iya, kalau maha segala-galanya, maha tahu dan maha pengatur, kenapa dia membiarkan melihat matanya sendiri orang banyak terbantai, terbunuh? Nggak usah terlalu jauh bang, nggak usah terlalu jauh. Bukan jauh, ini kan Ya jauh lah itu. Anda Enggak lah. jauh. Kenapa Anda nggak berpikir aja? Kenapa Tuhan itu menciptakan manusia? Itu aja dulu. Mohon maaf Bang Suma, ini apa nih? Andi ini bukannya Google Bang Suma. Ya nggak apa-apa. Sekarang Anda melihat di rumah sakit. Nggak usah terlalu jauh. Anda lihat di rumah sakit. Oke. Tuhan Kenapa banyak orang sakit di sana? Kenapa banyak orang lumpuh di sana? Kenapa banyak orang stroke? Kenapa nggak berpikir aja? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Lebih baik tidak usah diciptakan. Makanya saya juga berpikir kenapa Tuhan membiarkan mereka bunuh-bunuhan. Ya, namanya Tuhan. Ada nggak yang bisa membatasi Tuhan? Berarti itu adalah asumsi manusia. Oh, bukan asumsi manusia. Iya. Di atas kehidupan manusia itu ada yang disebut Sang Khalik yang memiliki kehendak bebas. Dia maunya. Dia mau melakukan apapun terhadap makhluknya ya suka-suka dia. Sekarang saya tanya sama Anda. Enggak, aku belum selesai Apakah ada? bertanya. Dengar. Sebelum Anda mampu berbicara, kemudian Saya apakah mampu. dengar saya. Sebelum Anda menjadi seorang laki-laki, apakah Anda yang mengatur diri Anda untuk naik ke bumi, masuk ke bumi, tercipta atau ada di bumi ini dengan jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan? Apakah Anda pernah berpikir seperti itu sebelum Tidak. Anda ada di bumi? Tidak. Tidak. Berarti ada yang mengatur. Saya nggak tahu. Iya. Mending saya jawab Kenapa? tidak tahu. Kenapa Anda tidak berpikir? Mending saya jawab tidak tahu daripada saya sok tahu. Nah, sekarang kalau begini berarti ada yang berkehendak. Berarti Anda juga sok Apakah tahu Anda mendiskusikan yang bagaimana berkehendak? Tuhan. Apakah Anda yang berkehendak untuk lahir sebagai laki-laki? Tanya saya.
Jawab saya. Terjawab. Oke, cuma saya tanya ya. Sebentar Bang Suma, saya potong dulu sebentar. Ustadz Sugi, Pak De, assalamualaikum. Ustadz Sugi, open mic. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. masya Allah, ragu-ragu saya akun. Apakah Anda pernah meminta supaya Anda atau mengatur supaya Anda tercipta atau ada di bumi menjadi laki-laki sebelum ada Anda di bumi? Pernah? Tidak. Berarti Anda itu adalah makhluk yang dikuasai oleh satu kekuatan gaib yang mengatur diri Anda, yang maha berkehendak menciptakan Anda jadi laki-laki dan menjadi orang beleng-beleng kayak sekarang. Ada yang mengatur itu, Bung. Oke, saya ikuti narasi Anda, Bu. Gitu. Itulah yang disebut Tuhan yang maha berkehendak dan maha berkuasa. Oke. Karena Anda manusia- tidak bisa mengatur yang maha kuasa dengan seenak perut Anda yang hanya makanya adalah saya makhluk bertanya. lemah, makhluk hina tak berotak kayak Anda. Nggak mungkin. Makanya saya bertanya, apakah Anda berotak sehingga bisa menjawab mengapa Tuhan membiarkan Palestina dan Mau-maunya pembunuhan? Tuhan. Emang siapa Anda yang mau mengatur Anda Tuhan? tidak bisa menjawab. Siapa? Loh, Nah. Al-Quran yang menarasikan itu. Allah tidak ditanyai apa yang Allah kerjakan. Manusialah yang ditanya apa yang Cuma- manusia kerjakan nantinya. Gini, seorang Zuma, apakah sampai hati melihat seorang anak dibunuh? Ya, kamu mau menyamakan saya dengan Tuhan, itu kucuk namanya. Apakah sampai hati? Berarti Tuhan yang kau deskripsikan kejam. Begitu. Nggak bisa dijawab. Otakmu rusak, udah otakmu rusak, Saya tidak sanggup melihat Tuhan seorang itu anjing. mau-maunya, tidak ada yang bisa Iya. mengatur Tuhan. Tuhan itu anjing. maha berkuasa. Betul. Tuhan itu tidak Betul. tidak melakukan sesuai dengan kehendakmu. Betul. Kamu Makanya saya aja itu Saya tidak bertanya. bisa kemudian kau mengatur Tuhan. No. Kamu Iya. jadi laki-laki, kamu jadi perempuan itu Saya bukan atas kehendakmu, bertanya. tapi atas kehendak Iya. Tuhan. Betul yang kau bilang. Betul yang kau bilang. Makanya saya Terus bertanya, kenapa kamu ingin menggurui Tuhan? Loh, kenapa Tuhan Loh, membiarkan? kenapa? Tanya kepada Tuhan. Kau mau? Kau Gimana gali Tuhan? sekarang, Gimana kau Tuhan? masuk ke dalam liang lahat, Iya. ya, suruh orang timbun kau dari atas, kau tanya sama Tuhan, "Hei Emang Tuhan." kau sudah pernah menyaksikan orang mati kembali ke dunia? Iya, makanya ku tanya samamu, Nah, kalau kau jadi ingin kau bertanya jangan sok kenapa tahu tentang Tuhan, ya tanya Tuhan. kepada Tuhan. Kalau kau tidak pernah ketemu Tuhan, jangan sok tahu tentang Tuhan. Ya lah ini kau Gitu sok tahu. saya. Lah ini kau sok tahu. Nah, saya akan bertanya. Ini kau sok tahu. Ini kau sok tahu. Kan tadi saya bilang, mending saya jawab tidak tahu daripada sok tahu. Nah, gitu. Anda bertanya kenapa? Kenapa ada Sekarang, bencana? ya, Kenapa gimana? ada peperangan? Kenapa ada? Ya tanya kepada Allah. Kalau Anda ingin tanya, silakan Anda masuk ke kubur. Apakah Nanti kau ditimbun pernah- dari atas. Apakah kau Karena pernah- Al-Quran mengatakan, La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Tetapi kalianlah manusia. Wahum Oke. yus'alun, yang ditanyai oleh Allah. Apakah kau sudah pernah bertemu Tuhan? Mati meja. Udah turunin aja orang kayak gini. Ini kan logika, Turun. bro. Dijawab. Turun. Turun. Kau kemana aja ya? Kau kemana aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini loh, akhi, mereka itu apa nggak mikir ya terhadap Tuhan mereka. Anaknya modar aja nggak bisa berbuat apa-apa Tuhan mereka. Sampai anaknya itu Ateis. teriak-teriak Eloi, Eloi lama sabaktani. Mereka Nggak ada ateis. pertolongan. Ahi. Ateis, Mereka ateis. Oh ateis, oh gitu. Iya. Oh lanjut. Mereka adalah orang yang tidak percaya kalau mereka punya kepala sendiri. Bukannya Kristen nyamar jadi ateis karena malu ngakui dirinya Kristen. Bisa jadi, tapi Nah, kita nggak. iya. Jadi Bisa jadi. Kalau saya membaca sih ini orang-orang Kristen yang malu dengan agamanya karena kalau ngaku Kristen babak belur dia. Lebih baik ngaku ateis gitu. Bisa jadi. bisa jadi. Ya. Kalau dia Kristen maka jawabannya orang Tuhanmu aja anaknya modar nggak bisa ngapa-ngapain. Kan begitu. Lanjut. Aduh, pasien ini kenapa ya? Ateis mulai rame nih di komal-komal ini, Bang. Ya betul yang dikatakan Ahisugi itu. Mereka sudah malu ngakui Tuhan mereka. Iya. Oke, saya izin ibadah dulu, sahabat. Silakan dilanjut ibadah. Saya dulu sambil monitor ya. Yuk, Saya silakan. Iya. Oke.
Siap ya.